Halo, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, serta dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Untuk yang lagi sakit, aku doakan semoga segera diangkat segala penyakitnya dan diberikan kesehatan. Amin. Oke, balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video kali ini temenin aku yuk untuk unboxing belanjaan aku. Jadi, aku baru aja belanja di tempat tukang sayur. Kebetulan tadi Pak suami itu mau keluar, jadi sekalian aku ikut buat belanja karena untuk bumbu-bumbu di dapur aku tuh udah pada habis ya teman-teman, seperti bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Sebenarnya aku tuh udah lama banget pengen ke pasar, tapi belum ada waktu yang tepat. Kemarin aku tuh ada rencana pengen ke rumah emak, tapi ternyata emak tuh lagi ke kondangan. Jadi aku nggak jadi deh buat ke rumah emak, karena kan percuma juga aku ke rumah emak kalau emaknya itu nggak ada di rumah. Rencananya pulang dari rumah emak tuh aku mau mampir ke pasar, karena kan pasar yang melewati tempat emak itu tuh di hari Sabtu. Nah, aku rencananya pengen ke rumah emak itu di hari Jumat. Hari Sabtunya aku pulang pagi-pagi terus mampir ke pasar, tapi nggak jadi. Itu cuma rencana ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku tadi beli cabai, bawang merah dan juga bawang putih. Nah, aku tuh udah lama banget gak belanja seperti ini. Jadi pas aku lihat harganya itu Masya Allah, ternyata semuanya itu udah pada naik. Ini belanjaan segini aku tuh udah habis di 53.000. Jadi untuk harga bawang merah itu tuh 12.000 seperempat, bawang putih 9.000, cabai 12.000 seperempat, terus ayam juga aku beli seperempat itu 10.000. Dan aku beli tahu 10 potong itu tuh 10.000. Satu potongnya itu 1.000. Masya Allah tahunya itu gemoy-gemoy banget. Aku kalau lihat tahu yang gemoy kayak gini gregetan banget ya. Pengennya itu ya aku beli semua gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku juga beli minyak, tapi ini aku beli minyaknya itu di warung dekat rumah aku. Di sini aku beli minyaknya itu cuman seperempat ya teman-teman. Nah, untuk harga seperempatnya itu di tempat aku harganya 5.500. Gimana nih di tempat teman-teman semua? Harga-harga masih pada normal kah atau udah pada naik? Yang melambung naik tinggi itu tuh kantong plastik ya teman-teman, katanya. Aku udah lama banget nggak beli kantong plastik. Biasanya aku beli plastik itu tuh untuk bikin es batu. Tapi alhamdulillah plastik yang lama itu tuh masih ada banyak. Jadi ya masih cukup lah untuk 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Oh ya, ngomong-ngomong, ada yang bilang ini minyak juga langka ya teman-teman. Nah, aku nggak pernah beli di pasar, aku cuma beli di warung aja. Jadi alhamdulillah kalau di warung itu tuh tetap selalu ada. Harga di pasar sama di warung itu sama ya teman-teman. Makanya aku suka beli di warung aja. Oh iya, by the way, bantuan program beras dan minyak di tempat teman-teman udah pada cair belum nih? Kalau di tempatku belum ada yang cair ya teman-teman. Jujur sih berharapnya aku dapat karena aku berada di desil 4. Katanya sih desil 1 sampai 4 itu tuh insya Allah dapat semua, tapi sampai sekarang belum ada undangan. Nah, gimana nih di tempat teman-teman semua? Udah adakah hilal-hilalnya? Adakah teman-teman di sini yang desil 1 sampai 4? Yuk boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau aku ada di desil 4. Oke, kita lanjut ke cerita video lagi ya. Nah, jadi tadi aku beli tahu 10 butir. Nah, di sini untuk tahunya itu mau aku rebus pakai bumbu racik kayak gini ya, teman-teman. Supaya kalau aku mau makan itu tuh enak, bisa langsung digoreng aja. Untuk tahunya ini aku potong 2, aku potong serong gitu supaya ya lebih kecil lagi. Tadinya mau aku belah 2 juga gitu ya teman-teman, supaya bumbunya itu lebih meresap, tapi kupikir ini kualinya itu nggak muat gitu ya teman-teman, makanya ya udah deh. Untuk tahunya itu aku potong 2 aja, potong serong. Oh iya, di sini tuh aku dibantuin sama si adek Zayan. Nah, ini si adek Zayan tuh lagi mau main. Tahu nggak sih si adek Zayan tuh kalau mau ngejenguk aku ke dapur itu pastinya lewat dari pintu luar. Terus masuknya itu di pintu dapur karena kan pintu di antara dapur dan ruang keluarga itu tuh kan ada palangnya gitu. Jadi nggak bisa naik. Makanya si adek Zayan tuh kalau mau ngejenguk aku terus aku nggak hiraukan. Nah, pastinya si adek Zayan tuh keluar, terus masuk lagi dari pintu dapur. Ya udah sampai deh ke sini. Nah, di sini si adek Zayan tuh mau ikut masak juga. Jadi ini ambil kuali, terus juga ambil spatula.
Kalau maunya itu nggak diikutin, si Ade tuh pastinya rewel banget dan ujung-ujungnya pasti nangis. Jadi ya udah aku ambil aman aja, ini aku ikutin maunya si Ade Zayan. Nah ini kuali yang, aku habis apa ya, nikah kemarin tuh kan bawa gawan kayak gitu ya teman-teman. Nah ini tuh beneran buka kotak banget dan dimainin sama si Ade Zayan, tapi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting anteng. Terus ini juga komporku tuh udah dikecilin sama si adek Zayan, makanya ini aku besarin lagi ya. Gini ya teman-teman, si adek Zayan tuh kalau dilihat orang ya anteng aman, tapi aslinya ya riwe juga gitu loh. Namanya juga anak-anak ya teman-teman, pastinya ya mau main. Nah ini saya desain tuh udah pindah ke depan, jadi ya aku bisa masak dengan aman. Karena aku takut juga kalau si adek Zain tuh ikut aku di dapur, takutnya malah kena air panas atau kena cipratan minyak. Oke lanjut, di sini aku mau lanjut buat goreng tahu karena ini aku belum sarapan pagi. Jadi pagi-pagi kita tuh makan ketan. Nah, kalau untuk makan ketan aku tuh nggak tahu kenapa ya teman-teman. Kurang apa ya, kurang abdol aja gitu ya kalau makannya itu makan ketan. Jadi di sini aku tuh mau goreng tahu, rencana mau makan nasi. Setelah aku sarapan atau makan nasi, baru deh nanti aku mau masak buat makan siang. Nah, ini aku mau makan nasi lauk kecap aja. Kalau untuk nasi pagi-pagi aku udah siap masak ya teman-teman, karena aku tahu perut aku ini nggak bisa diajak kompromi. Kadang aku makan suka jam 9, jam 8 atau jam 10. Oke lanjut, untuk nasinya udah aku kasih kecap, tapi ternyata tahunya itu belum masak. Jadi sementara menunggu di sini aku mau lanjut buat pindahin air. Nah ini aku isi airnya tuh di jerigen kayak gini karena sekarang aku tuh udah percaya teman-teman. Jadi di rumahku tuh nggak awet banget gitu ya. Padahal sekarnya itu baru aja aku beli sekitar 1 bulanan, tapi ternyata udah pecah karena diisi es batu terus pecah gitu. Ya udah ngeremes gitu ya teman-teman, makanya nggak aku pakai lagi. Nah ini ketan yang habis aku masak tadi pagi, ini ketannya itu nggak aku tumis ya, cuman aku masak kayak gitu aja, terus dikasih sambal sama lalapan kerupuk, udah kayak gitu aja. Terus di sini alhamdulillah tahunya itu udah matang, ini aku goreng 4 potong. Oh ya, di video aku sebelumnya pas aku masak ketan itu ada Bunda Rudin Rumi yang komentar, "Bun, masak ketan pakai kelapa atau santan itu enak banget. Terus dikasih garam sedikit." Wah, Masya Allah itu tuh enak banget. Oke, terima kasih banyak buat Bunda Rudin Rumi yang udah berkomentar. Iya, Bun. Emang sih kalau masak ketan pakai santan itu Masya Allah enak banget, apalagi dikukus ya. Tapi sekarang tuh aku lagi mager, malas banget buat kupas kelapa dan parut kelapa. Jadi aku masak apa adanya aja, yang penting orang-orang tuh suka gitu ya teman-teman. Karena jujur sih ya, kalau untuk kupas kelapa aku nggak bisa ya teman-teman. Nah kalau pak suami itu tuh, ya kalau lagi fokus ngejahit nggak boleh diganggu gitu. Jadi ya udahlah masak apa adanya aja. Dan di sini aku juga mau sapa-sapa teman-teman yang minta disapa-sapa. Ada Bunda Eli dari Bandung. Udah kayaknya itu aja sih yang minta disapa-sapa. Nah, jika teman-teman mau disapa-sapa, boleh yuk tulis di kolom komentar ya. Terus aku juga mau lanjut bacain komentar dari teman-teman online yang kemarin komentar tapi belum sempat aku baca ya, belum sempat aku jawab di video. Tapi sebelum itu di sini aku mau kasih tahu dulu ya kalau tadinya kan aku mau sarapan gitu, mau ganjal perut gitu ya teman-teman supaya aku tuh nggak kelaparan. Terus habis itu aku tuh mau masak buat makan siang, tapi ternyata ini anak sama suamiku tuh ikut-ikutan buat makan gitu loh teman-teman. Jadinya ya udah karena suami sama anak-anakku tuh udah pada ikut makan. Ini tuh udah di jam 11-an ya kalau nggak salah. Jadinya aku nggak jadi buat masak untuk makan siang. Karena anak sama suamiku udah pada kenyang, tapi untuk bapak mertua di sini posisi belum makan ya teman-teman. Jadi kalau anak-anak sama pak suami itu nggak repot ya, apa yang aku makan mereka makan. Contoh untuk sekarang kami itu makan nasi sama kecap. Terus lauknya itu cuman tahu dan kerupuk. Ya udah, ini kita udah lahap banget terus nambah lagi kayak gitu. Jadi ya untuk keluarga itu ya nggak repot-repot banget gitu ya teman-teman untuk makan. Kami itu apa adanya aja. Dan ayam yang tadi aku beli itu belum aku masak karena semuanya udah pada kenyang, tinggal nanti bapak mertua ya nantilah aku masakin apa gitu ya. Oh ya, aku mau sambil bacain komentar dari teman online dari Bunda Roberta. Nah, beliau ini komen di video aku yang pas aku mau apa ya, menghayal pengen jadi TKW. Nah, beliau komen, "Terus gimana dengan anak-anak Bunda? Siapa yang ngerawat kalau Bunda jadi TKW?"
Oke, terima kasih banyak ya untuk Bunda Roberta yang udah komentar dan udah perhatian sama keluarga aku. Jadi, itu kan baru rencana ya teman-teman, aku tuh minta izin sama pak suami, tapi sampai sekarang belum dikasih restu atau izin. Kata pak suami kalau mau berangkat ya sama-sama dia. Tapi kalau mau berangkat sama pak suami, anak-anak siapa yang ngurusin gitu. Itu mah tanda-tanda kalau pak suami aku tuh nggak kasih izin ya teman-teman. Tapi kalau boleh jujur aku tuh pengen banget gitu jadi TKW ya, karena gajinya itu lumayan besar banget. 10 juta 1 bulan, Masya Allah, enggak tuh. Andai aja aku dikasih izin sama pak suami dan juga orang tua, pasti aku beneran berangkat. Tapi ya untuk sekarang gak apa-apa, menghayal aja dulu. Semoga rezeki kita di Indonesia itu semakin sukses dan semakin lancar. Jadi nggak perlu deh untuk berangkat ke negeri orang. Amin. Karena kasihan juga sama anak-anakku. Anak-anakku tuh tipe-tipe yang gak suka sama orang lain gitu ya teman-teman. Jadi dulu tuh pernah aku tinggal ke rumah emak. Nah aku pulang sama pak suami, tapi saya Milka tuh aku tinggal di rumah emak. Dan aku tuh udah ngomong gitu sama Ayu Milka. Tapi pas aku udah nyampe ke rumah aku dan tiba-tiba ada teleponan gitu. Katanya Ayu Milka tuh nangis minta dijemput. Jadi alhasil ya udah pak suami yang balik ke rumah emak buat ngejemput Ayu Milka. Jadi Ayu Milka tuh nggak betah gitu kalau nggak ada aku kayak gitu ya teman-teman. Beda sama Adek Siska. Kalau Adek Siska pernah loh nginep di rumah aku 2 hari tanpa orang tuanya sama sekali. Dan pernah aku, bercandain dipulangin gitu, katanya besok-besok. Jadi Adek Siska tuh ya betah aja gitu meskipun jauh dari orang tuanya. Nah kalau Ayu Milka itu tuh aduh, baru 1 jam udah nangis. Karena Adek Siska sama Ayu Milka itu beda karakter ya teman-teman. Kalau Adek Siska itu gimana ya, kalau ribut itu suka nggak ngajak main gitu. Nah Ayu Milka tuh kalau udah kayak gitu udah pasti nangis. Kalau Adek Siska mau tetap kuat orangnya kayak gitu. Kalau Adek Siska sama Ayu Milka itu, kalau Ayu Milka pengalah gitu ya teman-teman. Jadi kalau apa ya, kalau nggak diajak main ya udah pulang. Kalau Adek Siska mah anaknya itu ya apa ya, kayak preman lah bisa dibilang kayak gitu ya teman-teman. Ya intinya pokoknya beda karakter antara mereka berdua. Karena itulah aku nggak yakin kalau aku sama pak suami itu berangkat TKW, anak aku harus dititipin ke orang lain. Bukannya apa-apa ya, karena anak aku tuh pengalah gitu. Nah, khawatirnya malah mentalnya yang kena gitu ya, teman-teman. Jadi doain aja ya, semoga rezeki kita di Indonesia itu lancar, sukses, dan bahagia selalu. Amin. Oke, sekian dulu ya video dari aku. Bye-bye.